أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah tadi qara'a Fawwas ma tayassara minal Qur'anil Karim. Sebesar Arab semua ya? Sebagian. Nah, banyak yang ada. Insyaallah dan insyaallah mungkin Fawwas ini merupakan murid pertama untuk anak Indonesia di program Tabarok yang ada di Mesir. Sebetulnya program Tabarok atau manhaj Tabarok ini sudah ada sejak lama, tapi dia banyak berkembang untuk pertama kalinya di Jeddah karena memang ketika itu Dr. Kamil Alabudi dan juga putra-putrinya yang kebetulan dinobatkan menjadi hafid termuda di dunia di usia 4 tahun setengah dan telah diujikan oleh Al-Hay'ah Al-Alamiyah li Tahfidzil Quran Al Karim fi Jeddah. Jadi dan mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Muhammad Ayub yang ada di Tajikistan. Kemudian pada tahun 2013 awal ternyata keluarga ini dibawa oleh Ustadz Yusuf Mansur dan juga Syekh Ali Jabir ke Indonesia dan keliling selama mungkin 4 bulan di Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya.
Ketika itu anak-anak yang di Kairo atau mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kairo belum pada mengenal siapa mereka. Kemudian kami pribadi waktu itu kebetulan suami dapat beasiswa di Canal Suez University untuk S2. Kita tinggal di dekat dengan perusahaan Suez. Masih ingat ya mungkin pelajaran IPS ada namanya apa? Terusan Suez. Terusan Suez yang ada di kota Ismailia. Di situ kita melihat ada tayangan YouTube yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua ini berhasil menghantarkan 3 anaknya menghafal Al-Quran di usia belia, yaitu dengan cara menggantungkan reward atau hadiah di atas sesuatu di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mereka, dan ditulis di situ hadiah Quran. Berangkat dari keberhasilan dari ketiga putranya, akhirnya beliau menginginkan atau bahwasanya yang bisa hafal Al-Quran di usia belia atau di usia sebelum akil balik bukan hanya Tabarok, Yazid dan Zina, akan tetapi hal ini juga bisa dilakukan atau bisa dirasakan oleh anak-anak muslim yang lainnya. Akhirnya beliau membuat di Jeddah dan diadopsi oleh TK-TK atau hadonah-hadonah yang ada di Jeddah. Kemudian sekitar tahun 2011 ya atau 12 beliau pindah ke Mesir, pulang ke negara asalnya ya, dan beliau mendirikan markas Tabarok atau biasa disebut markas Jailul Mansyud yang ada di kota Tonto. Dan demi untuk ini akhirnya kami pindah hijrah pertama dari Ismailia, kita hijrah ke kota Kairo. Setelah ke kota Kairo kita juga nggak dapet juga, akhirnya kita ubek-ubek di YouTube tentang keluarga ini. Akhirnya sampai kita dapat di sebuah kota yang namanya kota Tonto. Jadi kalau Anda sempat berkunjung ke Mesir, kota Tonto ini dijuluki dengan Madinatul Qura. Apa itu Madinatul Qura? Madinah Qura itu adalah negerinya para qori-qori. Mungkin antum tahu siapa itu Syekh Khalil Husori, seorang qori legendaris dengan bacaannya yang sangat masya Allah ya. Dengan beliau membaca Al-Quran saja ternyata 17 orang bisa masuk agama Islam. Bahkan mungkin satu-satunya qori atau qori pertama yang diizinkan untuk membaca Al-Quran di Gedung Putih, yaitu Syekh Khalil Husori. Letaknya tidak jauh dari kota Tonto dan sekarang mempunyai ma'had, yaitu Ma'had Qiraat juga. Dari di sini waktu itu usia Fawas 7 tahun. Akhirnya Bismillah, dengan ucapan Bismillah kita masukkan ke situ. Dan dites langsung dengan dokter kami, karena memang ketika itu posisi dia sudah hafal di juz 30 plus juz 29 dan baca sudah lancar. Akhirnya langsung bisa diterima di level 3. Di level 3 untuk materinya seperti yang kita ketahui Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian dia harus bisa membaca. Dan sebetulnya ketika di level 3 ini kita tinggal 1 bulan lagi sudah selesai pembelajaran. Tapi bismillah, saya boyongan, saya kontrak atau saya sewa apartemen dengan keadaan karpet aja nggak ada. Tapi untungnya musim panas. Doa saya cuma satu, ya Allah jangan jadikan anak-anak sakit gitu aja. Karena waktu itu saya hamil 7 bulan, kemudian anak-anak 3, ini masih 7 tahun, adiknya masih 4 tahun, terus yang satunya lagi masih usia 1 tahun ya. Ternyata alhamdulillah Allah nggak kasih sakit. Dan ternyata yang kami lihat selama 1 bulan tersebut banyak hal yang bagus yang terjadi. Salah satunya pas dia pulang dari markas dari jam 8 sampai jam 12, dia biasanya nanti akan membaca ayat-ayat yang baru, yang dimana notabene saya tidak pernah naltiin sama sekali. Contohnya di waktu itu dia banyak baca surat-surat ayat-ayat dari ayat-ayat Al-Imran. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi. Tahu-tahu pulang tuh udah bawa-bawa begitu banyak. Sehingga ternyata biasanya yang terakhir-terakhir itu nanti paling menghafalnya cepat. Jadi tidak, kalau dulu mungkin kita dengan metode talqin murni ya, talqin setiap pagi dengan 3 ayat atau mungkin kemudian bergerak ke 4 ke 5 gitu. Dan di ini ternyata dengan 1 bulan ternyata dia bisa menguasai untuk surat Al-Imran ya, dari 1 sampai 200 ayat ya kalau tidak salah. Dan bismillah, dengan itu saya akhirnya mantap untuk mengikuti program memasukkan anak saya di program Tabarok tersebut, walaupun waktu itu kita harus pindah rumah, pindah apartemen ya. Jadi sebetulnya di Kairo mungkin lebih enak karena banyak orang Indonesianya,
Akan tetapi kita paksa diri kita dan keluarga kita untuk pindah ke Tonto dengan alhamdulillah juga akhirnya dia bisa juga masuk di Al-Azhar, di sekolah Al-Azhar, di madrasah ibtidaiyahnya, yang ternyata madrasah ibtidaiyahnya cuma di belakang apartemen saya, dan dengan terintegrasinya antara sekolah dan juga markas, ini sangat mempunyai pengaruh yang sangat bagus yang kami lihat. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yang kita lihat di Jeddah dan juga di Mesir, ternyata program ini memang dimulai dari usia anak berapa? 3 tahun. Dari usia anak 3 tahun, dan ada namanya ujian muqabalah atau ujian tes masuk untuk diterima, dan mungkin satu anak dengan anak lainnya beda-beda. Ada yang mungkin langsung ke level 3, ada juga yang mungkin langsung level 2, ada juga yang mungkin harus di level 1 dan level selanjutnya. Untuk pembelajarannya ini ada 7 level. Ada 7 level. Yang pertama level 1 juz 30, yang kedua level 2 juz 29. Yang level 3 ini pencapaiannya Masya Allah. Jadi dari Al-Baqarah sampai Al-Imran, 2 surat panjang Sab'ut Tiwal ya, yang mereka pelajari di level 2. Kemudian level 3, 4, 5, 6, level 7. Nanti ketika anak-anak sudah sampai pada juz 10, yaitu di surat Al-Anfal ya, mereka nanti akan ada namanya program, yaitu program tasbih. Apa itu program tasbih? Program tasbih tersebut adalah pemantapan hafalan. Jadi waktu 4 bulan digunakan, tidak ada tambahan, tidak ada ziyadatul hifdz, tidak ada. Yang ada adalah program tasbihul hifdz. Jadi selama 4 bulan disusun sebagai serapi mungkin oleh markas untuk anak-anak mentasbihkan apa yang mereka hafal dari juz 1 sampai juz surat Al-Anfal ya. Kemudian seperti yang mungkin sudah antum jalankan, salah satunya konsumsinya ada 3 hal.